Perkenalkan, saya Azriel Azwan Panjaitan dengan NIM 1905011022 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dewa Rahadi dengan nomor induk mahasiswa 1905011099. Perkenalkan, nama saya Imran Julian Syarahab, nomor induk mahasiswa 1905011013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juasa Fitra Nasution dengan NIM 19050111020. Perkenalkan, nama saya Rafli Ali Ruslubis dengan NIM 1905011017. Saya akan menjelaskan prinsip kerja pemipil jagung. Mesin pemipil jagung ini mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai pemisah biji jagung dari tongkolnya. Mesin ini dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah dalam proses pemipilan jagung. Mesin ini digerakkan oleh sebuah motor penggerak yang menggunakan daya listrik untuk proses kerjanya. Prinsip kerja mesin ini adalah dengan cara mendorong buah jagung ke arah mata pemipil yang digerakkan oleh sebuah motor listrik dengan transmisi puli dan sabuk serta sebuah poros. Dengan gerak putar tersebut dan bentuk mata pemipil yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memisahkan biji jagung pada tongkolnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur atau komponen beserta solusi-solusinya. Yang pertama ada sumber tenaga, adapun solusinya yaitu motor listrik, motor diesel, motor dan motor bensin. Yang kedua ada rangka utama dengan solusi besi siku, besi steel, dan pipa besi. Kemudian dilanjutkan dengan transformasi daya dengan solusi puli atau bel, sprocket dan rantai, dan beserta gear. Selanjutnya yaitu poros dengan solusi baja karbon pejal, besi putih dan rator. Selanjutnya yaitu mata pisau dengan solusi besi beton, stainless steel dan ST37. Selanjutnya corong pengeluaran dengan solusi plat besi, stainless steel dan seng. Dan yang terakhir yaitu penahan poros dengan solusi bearing dan bushing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fitur atau komponen. Yang pertama yaitu sumber tenaga. Adapun beberapa solusinya yaitu motor listrik, motor diesel, dan motor bensin. Di sini kami memilih motor listrik dikarenakan motor listrik merupakan alat yang mengkonversikan listrik menjadi energi mekanik. Output dari alat ini berupa kopel atau putaran. Dibandingkan dengan motor yang bersumber pada energi lain, motor listrik merupakan motor yang mempunyai efisiensi yang paling tinggi. Motor listrik yang digunakan dalam rancangan poros dan sistem penggerak pada mesin peniris minyak ini bersumber dari arus bolak-balik. Kemudian kenapa kami nggak memilih motor diesel? Dikarenakan getaran dan suara mesin terasa lebih kasar, akselerasi terasa lebih lambat, tenaga atau power lebih rendah, dan tidak cocok untuk dioperasikan pada putaran RPM tinggi. Kemudian kenapa kami tidak memilih motor bensin? Dikarenakan mesin bensin lebih boros, torsi yang dimiliki lebih rendah, dan memiliki komponen pengapian yang harus selalu diperiksa dan diganti secara berkala. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen 2 dan 3. Kedua, rangka utama. Besi siku. Kenapa kami memilih besi siku? Karena lebih ringan dan sekaligus kuat dibandingkan produk baja struktural lain. Besi siku dapat dikatakan memiliki beban yang lebih ringan dalam berbagai dimensi. Dengan demikian, besi siku tak kalah dalam hal kekuatan. Penampang yang berbentuk L atau L bracket dan membentuk sudut 90 derajat menjadikannya kokoh seperti hal untuk segitiga, mudah dibentuk. Besi siku relatif murah dikerjakan untuk menghasilkan ukuran dan konstruksi tertentu sesuai kebutuhan. Untuk pemotongan besi siku hanya diperlukan alat pemotong besi seperti gerindra listrik atau pemotong manual. Besi siku juga dapat ditekuk dengan pecatok atau alat lain. Sementara itu, untuk penyambungan dapat dilakukan dengan sistem las atau menggunakan baut. Ada juga rangka utama seperti besi stel. Kenapa kami tidak memakai besi stel? Yaitu kurang ekonomis dan berbagai macam. Dengan
Dengan berbagai macam kelebihannya, harga yang ditawarkan peralatan yang berbuat dari stainless steel tentu tidaklah murah. Bahkan harga peralatan stainless steel masih lebih mahal daripada peralatan yang berbahan aluminium atau teflon. Dan ada juga pipa besi. Kenapa kami tidak memilih pipa besi? Karena bobotnya terlalu berat, instalasi sulit, rentan terhadap korosi, harga relatif mahal. Yang ketiga, komponen ketiga ada transformasi daya, yaitu menggunakan puli dan bel. Puli dan bel pemindahan tenaga berlangsung secara elastik, maka tidak dibutuhkan kopling elastik, tidak berisik, dapat menerima dan meredam beban kejut. Jarak poros tidak tertentu, jarak poros yang lebih besar dapat dicapai, mudah dan murah dalam pembuatan, hanya memerlukan sedikit perawatan. Kenapa kami tidak memakai seperti rantai? Karena pelumas membuat kotoran mudah menempel sehingga menyebabkan aus. Perawat diperlukan akibat aus menular. Pemasangan harus lurus, yang berdampak pada usia pakai dan stabilitas suara terlalu bising. Dan ada juga menggunakan gear. Kenapa kami tidak menggunakan gear? Perlu akurasi yang tinggi dalam pembuatan dan pemasangan roda gigi. Suara bising jika putaran roda gigi cepat, tidak cocok untuk menghubungkan dua poros dengan jarak terlalu jauh. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya komponen yang keempat, yaitu poros dengan solusi baja karbon pejal dan besi putih. Kami pilih baja karbon pejal. Baja karbon dengan kandungan karbon 0,3% sampai mendekati 0,55%. Baja karbon jenis ini dikenal dengan istilah baja karbon sedang atau medium carbon steel. Baja karbon sedang memiliki kekerasan dan kekuatan di atas baja karbon rendah, tetapi sifat mampu bentuk baja karbon sedang lebih buruk dibandingkan baja karbon rendah. Kandungan karbon pada baja karbon sedang sangat mendukung untuk dilakukannya proses perlakuan panas atau hardening. Aplikasi baja karbon sedang antara lain sebagai bahan pembuatan poros, as, roda gigi, pegas, dan lain-lain. Kemudian, mengapa kami tidak mengambil besi putih? Mengapa kami tidak memilih besi putih? Dikarenakan timbul bintik-bintik putih dalam beberapa kesempatan. Paparan garam yang dilakukan secara terus-menerus dapat mengakibatkan timbulnya bintik-bintik putih pada peralatan stainless steel. Jika hal ini dibiarkan, maka peralatan stainless steel akan mengelupas. Kemudian, kurang ekonomis dengan berbagai macam kelebihannya. Harga yang ditawarkan peralatan yang terbuat dari stainless steel tentu tidaklah murah. Bahkan harga peralatan stainless steel masih lebih mahal daripada peralatan berbahan aluminium atau yang lainnya. Kemudian komponen yang kelima yaitu mata pisau, ada 3 solusi, yaitu besi beton, stainless steel, dan ST37. Di sini kami memilih besi beton karena besi beton mampu menahan tekanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan bahan lainnya. Kedua, besi beton mudah ditemui dan memiliki harga yang relatif murah. 3. Besi beton memiliki ketahanan tinggi terhadap air dan api dibanding dengan struktur atau bahan lainnya. Dan mengapa kami tidak memilih stainless steel? Pertama, biaya mahal di awal. Kedua, sulit dalam mengelas. Dan mengapa kami tidak memilih ST37? Karena baja ST37 adalah baja karbon sedang yang setara dengan IC1045 dengan komposisi kimia karbon 0,5%, mangan 0,8%, silikon 0,3%, ditambah unsur lainnya dengan kekerasan kurang lebih 170 Hb dan kekuatan tarik 650 sampai 800 Newton per milimeter kuadrat. Secara umum, baja ST37 tidak dapat digunakan langsung tanpa mengalami perlakuan panas, kecuali jika diperlukan pemakaian khusus, mudah berkarat dan mudah patah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen yang keenam, yaitu corong pengeluaran. Di sini kami memiliki 3 solusi, yaitu dengan menggunakan plat besi, stainless steel, dan seng. Di sini kami memilih
plat besi. Plat besi hitam maupun plat besi putih biasanya memiliki ukuran standar sebesar 4x8 feet dengan ketebalan mulai dari 0,6 hingga 50,0 mm. Grade umum yang ada di pasaran untuk plat besi merupakan baja struktural. Plat ini biasanya digunakan untuk pembuatan gelagar atau plat penguat dalam industri konstruksi. Baja struktural ini seringnya dibuat dari baja karbon rendah sehingga memiliki fleksibilitas yang baik. Hal ini memungkinkan plat untuk dibor maupun dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Kemudian kenapa kami tidak memilih stainless steel? Yang pertama yaitu tingginya biaya awal terutama ketika logam alternatif yang dipertimbangkan. Yang kedua, kesulitan dalam fabrikasi ketika mencoba untuk membuat stainless steel tanpa menggunakan mesin teknologi tinggi dan teknik yang tepat dapat menjadi logam sulit untuk ditangani. Hal ini sering dapat menghasilkan limbah yang mahal dan kembali bekerja. Yang ketiga, kesulitan dalam pengelasan karena disipasi yang cepat panas yang juga dapat menghasilkan potongan hancur atau biaya pemborosan tinggi. Yang keempat, tinggi biaya pemolesan akhir dan finishing. Yang kemudian, kenapa kami tidak memilih seng? Karena seng terlalu tipis dan mudah berkarat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penahanan poros, di mana penahanan poros dibagi dua pilihan, yaitu bearing dan bushing. Di mana kami memilih bearing karena bearing adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban, sehingga putaran dan gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman dan tahan lama. Dan kami tidak memilih bushing karena gesekannya terlalu besar dan lebih cepat aus dan memerlukan pelumas secara terus-menerus. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.